Baik rekan-rekan, kembali lagi dengan saya, Hajriah Fajar. Berikutnya adalah alur mutasi barang. Seperti biasa kita awali dengan loginnya. Di sini mutasi barang diawali dengan pencatatan data barang yang akan dimutasi. Dalam hal ini kita sebut pengajuan draft mutasi yang dilakukan pelaksana atau koordinator. Baru setelah itu akan ada persetujuan oleh kepala unit bersangkutan. Kenapa tidak langsung oleh kepala unit? Jawabannya sederhana, karena pencatatan data barang terlalu teknis untuk dilakukan oleh kepala unit. Dari login tadi kita klik jabatan di sidebar, pilih mutasi. Dari laman mutasi barang yang terbuka, klik buat pengajuan mutasi berwarna biru di atas laman. Akan muncul laman prapengajuan mutasi yang dilakukan oleh pelaksana maupun koordinator. Di sana terdapat informasi dari pelaksana yang mengajukan, dan informasi teknis. Kita beralih ke informasi teknis, di sini kita diharuskan memilih, mutasi barang ini dari ruangan mana? Misal dari ruang, administrasi pasien dan penagihan. Dengan kepala atau atasan penanggung jawab ruangan, di sini kita pilih, kepala urusan administrasi pasien dan penagihan. Lalu, catatan pelaksana. Misal kita isi, barang sudah tidak digunakan. Selanjutnya kita beralih ke barang yang dimutasi. Catat di sini, nama barang beserta tipenya, misal, printer PDC, jumlah, 1, satuan, unit. Untuk keterangan boleh kita isi atau tidak. Di sini kita diharuskan mencapture barang yang akan dimutasi, agar tidak ada dusta di antara kita. Agar kepala unit yang mengajukan, yang menerima mutasi dan penjaga aset pun paham, barang apa yang akan dimutasikan ini. Lalu bila ada lebih dari satu barang yang akan dimutasikan, kita bisa klik, tambah barang. Dan kembali mengisi data barang lagi. Dengan catatan kita harus tahu bahwa barang-barang tersebut akan dimutasikan ke satu unit penerima yang sama. Kalau berbeda unit penerima, kita harus melakukan pengajuan lagi lebih dari satu. Dari mana tahunya? Pastinya sebelum pelaksana atau koordinator mengajukan draft mutasi ini, ada komunikasi dahulu dari kepala unit ke koordinator atau pelaksananya bahwa barang-barang tersebut akan dimutasikan ke unit tertentu. Harusnya sih begitu, karena tidak mungkin koordinator atau pelaksana mengajukan mutasi tanpa ada komunikasi dahulu dari atasan. Baik, setelah pencatatan selesai, kita bisa klik, simpan draft. Setelahnya Anda akan dialihkan kembali ke laman mutasi barang, dan daftar mutasi akan bertambah. Anda bisa klik detail pengajuan untuk melihat riwayat pengajuan yang Anda buat. Baik, selanjutnya kita beralih ke kepala unit, dalam hal ini kepala urusan administrasi pasien dan penagihan. Login seperti biasa. Kita ke sidebar, jabatan, lalu pilih mutasi. Di laman mutasi barang, akan ada daftar mutasi yang statusnya draft, kita fokus ke point itu, lalu pilih proses pada kolom aksi. Pada laman proses mutasi yang terbuka, Anda akan melihat informasi draft yang diinput oleh pelaksana dan koordinator pada proses sebelumnya. Di sana Anda dapat melihat barang apa saja yang sudah pelaksana atau koordinator Anda ajukan untuk dilakukan proses mutasi. Anda bisa klik lihat foto untuk detail barang yang akan dimutasi. Di sini tugas Anda adalah memutuskan, akan dimutasikan kemana barang-barang tersebut. Pada bagian keputusan kepala. Pada drop-down ruang, Anda dapat memilih untuk menentukan tujuan mutasi barang ini. Jangan lupa kepala ruangan atau atasannya juga harus dipilih. Di sini Anda juga bisa memberikan catatan sebagai atasan yang menyerahkan barang. Setelahnya, barulah Anda bisa klik kirim ke pihak kedua. Maka pada laman daftar mutasi, statusnya akan berubah dari draft menjadi menunggu pihak kedua. Selanjutnya kita beralih ke pihak kedua. Login seperti biasa. Pada sidebar, pilih jabatan lalu menu mutasi. Di laman mutasi barang, akan ada daftar mutasi yang statusnya menunggu pihak kedua. Kita fokus ke point itu, lalu pilih persetujuan pada kolom aksi. Pada laman detail mutasi barang yang terbuka, Anda akan melihat informasi pengajuan yang diinput oleh pihak pertama. Di sana Anda dapat melihat barang apa saja yang akan diserahkan kepada Anda. Anda bisa klik lihat foto untuk detail barang yang akan dimutasikan. Riwayat persetujuan, dan keputusan Anda selaku penerima barang mutasi. Di sini Anda akan dihadapkan pada dua pilihan keputusan, yaitu Anda akan menolak atau menerima barang mutasi ini. Bila Anda menolaknya,
Anda harus menginput alasan penolakan, dan proses pengajuan akan berakhir di sini. Dan bila Anda terima, maka pengajuan berlanjut dan akan diteruskan ke tim penjaga aset. Jadi, pilihan keputusan di tangan Anda. Setelah menentukan keputusan, misal diterima, Anda bisa klik simpan keputusan, maka proses akan berlanjut dan diteruskan ke tim penjaga aset. Proses selanjutnya adalah dari tim penjaga aset, karena pihak pertama dan kedua sudah setuju, maka tim penjaga aset bertindak untuk mengetahui dan menyetujui perubahan kepemilikan barang yang dimutasi tersebut. Prosesnya. Login seperti biasa. Pada sidebar, pilih jabatan lalu ke mutasi. Di laman mutasi barang, akan ada daftar mutasi yang statusnya menunggu tim aset. Kita fokus ke poin itu lalu pilih proses aset pada kolom aksi. Pada laman detail mutasi barang yang terbuka, Anda akan melihat informasi pengajuan, daftar barang yang dimutasi, dan riwayat persetujuan. Pada bagian ACC tim aset. Sebelum klik ACC dan simpan, Anda harus memilih, informasi mutasi ini akan ditembuskan atau diinformasikan ke unit teknis mana, pemeliharaankah, atau bagian IT atau SIRS. Sesuai dengan barang yang dimutasikan. Barulah setelah itu, Anda bisa klik ACC dan simpan. Setelah Anda klik ACC dan simpan, tembusan informasi ini akan disampaikan kepada unit pemeliharaan atau SIRS, sesuai pilihan Anda sebelumnya, kepada Kepala Urusan Pembendaharaan dan Akuntansi, serta Kepala Urusan K3, Pemeliharaan dan Kesling, sebagai pihak yang harus mengetahui tentang adanya pengajuan mutasi ini. Oke, selesai. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, semoga bermanfaat.